Bagaimana jika kekuatan Imu ternyata sudah mencapai titik yang bahkan membuat seluruh pasukan Elbaf kewalahan? Inilah situasi yang sedang terjadi sekarang. Setelah berhasil meningkatkan kualitas api hitam Omen ke level yang jauh lebih mengerikan, Imu mulai menyerang seluruh penjuru dunia matahari secara bersamaan menggunakan tentakel-tentakel raksasa yang hampir mustahil dihentikan. Zoro, Sanji, Loki, hingga para pejuang lainnya terpaksa kembali turun ke medan perang setelah sebelumnya kelelahan menghadapi pasukan Homies kuno. Namun di tengah kekacauan itu, sebuah fenomena misterius justru muncul dari Sandai Kitetsu milik Zoro. Seolah pedang terkutuk tersebut mulai menunjukkan hubungan tersembunyinya dengan kekuatan api hitam Omen. Di saat yang sama, sebuah kejadian tak terduga terjadi pada tubuh Luffy yang masih berada di sekolah Walrus. Ketika salah satu tentakel api hitam Omen mengarah langsung ke lokasinya, energi matahari yang terpancar dari tubuh Luffy secara otomatis membentuk pertahanan luar biasa yang mampu menahan serangan tersebut. Apakah ini pertanda bahwa kekuatan Nika mulai bereaksi sendiri untuk melindungi sang penerus Joiba? Dan mampukah Zoro menemukan cara baru untuk menyerap api hitam Omen yang kini jauh lebih kuat? Sementara itu, di belahan dunia lain, Crocodile tengah menjalin aliansi berbahaya dengan sebuah kerajaan yang menentang pemerintah dunia, tanpa menyadari bahwa Shamrock sudah semakin dekat dan perang besar bisa pecah kapan saja. Yos, ini menarik. Selamat datang teman-teman. Kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini dan bantu ramein video ini pula ya sob. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Setelah peristiwa yang dibahas sebelumnya, kisah berlanjut dengan perkembangan situasi di berbagai wilayah yang kini semakin menarik untuk disimak. Di dalam dimensi Nika, Luffy kembali menyaksikan penglihatan yang memperlihatkan kondisi dunia 1 tahun setelah pertarungan besar antara Joiba dan Davy Jones berakhir tanpa pemenang yang jelas. Namun alih-alih menjadi lebih tenang, dunia pada era dunia kedua justru semakin kacau. Jumlah bajak laut terus bertambah dari hari ke hari, dan banyak di antara mereka mulai membuat kekacauan di berbagai lautan serta kerajaan. Situasi yang semakin tidak terkendali ini akhirnya mendorong banyak negara untuk bekerja sama membentuk sebuah pasukan khusus yang bertugas memburu para bajak laut pembuat masalah. Pasukan tersebut bisa dibilang menjadi cikal bakal organisasi angkatan laut yang dikenal pada masa depan. Tujuan mereka sama, yaitu menjaga ketertiban dunia dan menindak kelompok bajak laut yang mengancam keamanan banyak wilayah. Di tengah penglihatannya, Luffy melihat sebuah pertemuan antara Joiba dan Nefertari de Lily. Keduanya tampak berbincang dengan akrab, menunjukkan bahwa hubungan mereka sudah terjalin sejak lama. Lily bahkan dapat bertemu secara bebas dengan Joiba, meskipun saat itu Joiba dikenal sebagai seorang bajak laut. Hal tersebut terjadi karena kelompok Joiba berbeda dengan mayoritas bajak laut lainnya. Mereka tidak melakukan penjarahan, penjajahan, ataupun tindakan yang merugikan rakyat. Karena itulah pasukan anti bajak laut tidak memasukkan kru Joiba ke dalam daftar target mereka. Sebaliknya, kelompok yang menjadi prioritas utama untuk diburu adalah bajak laut seperti Davy Jones dan para pengikutnya. Mereka terkenal sering menebar kekacauan, merampok kerajaan, serta menciptakan konflik di berbagai wilayah sehingga dianggap sebagai ancaman besar bagi keseimbangan dunia. Selain itu, ada hal lain yang membuat Luffy terkejut. Setelah 1 tahun berlalu, Imu ternyata telah berhasil menguasai sekitar 80% kekuatan api hitam Omen. Penguasaan kekuatan tersebut meningkat sangat pesat dibandingkan sebelumnya. Luffy bahkan menyaksikan secara langsung bagaimana Imu menjalani berbagai latihan untuk menyempurnakan kendalinya atas api hitam Omen. Kekuatan itu terlihat jauh lebih mengerikan dari sebelumnya dan terus berkembang seiring waktu. Pemandangan tersebut membuat Luffy semakin bersemangat untuk mengasah energi matahari miliknya. Dalam penglihatan itu, terlihat jelas bahwa hanya kekuatan matahari yang memiliki potensi untuk menandingi api hitam Omen milik Imu. Sementara itu, di luar dimensi Nika, keadaan dunia matahari pada masa sekarang juga semakin genting. Imu terbang tinggi ke angkasa dan mulai melepaskan kekuatan dalam skala yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dari tubuhnya muncul banyak tentakel raksasa yang tersusun dari api hitam Omen. Tentakel-tentakel itu menyebar ke berbagai penjuru dunia dan menghancurkan apapun yang berada di jalurnya. Elba Zero berulang kali mencoba menyerap energi gelap tersebut untuk menghentikan penyebarannya. Sayangnya, setiap usaha yang dilakukan selalu berakhir dengan kegagalan karena besarnya kekuatan yang dimiliki Imu.
Di tengah situasi tersebut, sesuatu yang aneh terjadi. Pedang Sandai Kitetsu milik Zoro tiba-tiba menunjukkan reaksi yang misterius. Seolah-olah pedang itu merespons keberadaan api hitam omen yang memenuhi medan pertempuran. Belum diketahui apa arti dari fenomena tersebut, tetapi tanda-tanda yang muncul mengisyaratkan bahwa Sandai Kitetsu mungkin akan memainkan peran penting dalam pertarungan besar yang akan datang. Di sisi lain, perkembangan lain juga terjadi jauh dari Pulau Elbaf. Shamrock kini semakin dekat dengan sebuah kerajaan yang menolak tunduk kepada pemerintah dunia dan memilih membentuk aliansi dengan pihak Rosil. Pemerintah dunia tentu tidak ingin kehilangan pengaruh mereka. Karena itulah mereka mengirim Shamrock untuk menangani situasi tersebut secara langsung. Dengan kecepatannya saat ini, tidak akan lama lagi Shamrock mencapai kerajaan itu. Ketika tiba nanti, bentrokan besar diperkirakan akan segera pecah. Pasukan kerajaan telah bersiap menghadapi ancaman tersebut. Bahkan Crocodile dan anak buahnya juga berada di wilayah itu, membuat potensi perang menjadi semakin besar. Kisah kemudian kembali berfokus pada penglihatan Luffy di dimensi Nika, tepatnya pada kehidupan Jaibe di era dunia kedua. Peristiwa yang sedang disaksikan Luffy berlangsung 1 tahun setelah pertarungan sengit antara Jaibe dan Davy Jones yang berakhir tanpa kemenangan mutlak bagi salah satu pihak. Menariknya, perputaran waktu di dimensi Nika terasa sangat berbeda. Bagi Luffy, rentang waktu 1 tahun itu hanya terasa seperti beberapa menit, karena keberadaannya di sana tidak terikat oleh hukum ruang dan waktu biasa. Setelah 1 tahun berlalu, kondisi dunia berubah drastis. Semakin banyak kelompok bajak laut bermunculan di berbagai lautan. Sebagian besar dari mereka mengikuti jejak Davy Jones dengan menjalani kehidupan bajak laut yang penuh kekerasan, penjarahan, dan kekacauan. Meski demikian, masih ada beberapa kelompok yang meneladani Jaibe. Mereka memilih berpetualang menjelajahi dunia tanpa menindas penduduk ataupun merebut wilayah orang lain. Sayangnya, jumlah bajak laut seperti itu sangat sedikit dibandingkan kelompok yang lebih memilih jalan kekerasan. Karena konsep bajak laut pada umumnya identik dengan perebutan harta dan kekuasaan, banyak kerajaan akhirnya merasa perlu memperkuat sistem keamanan mereka. Dari sinilah pasukan anti bajak laut semakin berkembang dan mulai menjalankan operasi di berbagai wilayah. Dalam salah satu adegan, Jaibe dan krunya terlihat sedang mendekati sebuah pulau untuk beristirahat sejenak. Namun saat kapal mereka hampir memasuki pelabuhan, sebuah kapal besar milik kerajaan Alabasta muncul dari kejauhan. Beberapa anggota kru Jaibe langsung waspada. Mereka mengira kapal tersebut datang sebagai ancaman karena Alabasta diketahui ikut berpartisipasi dalam pembentukan pasukan anti bajak laut. Meski begitu, Jaibe tidak menunjukkan sedikit pun rasa khawatir. Dengan senyum santai, ia meminta seluruh krunya untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Menurut Jaibe, ada seseorang yang sangat dikenalnya berada di kapal tersebut. Kemampuan haki miliknya yang luar biasa memungkinkan dirinya merasakan kehadiran seseorang bahkan dari jarak yang sangat jauh. Karena itulah ia langsung mengetahui identitas orang yang sedang berada di kapal Alabasta tersebut. Orang yang dimaksud ternyata adalah Nefertari de Lily, yang saat itu masih berstatus sebagai putri kerajaan Alabasta dan belum menjadi ratu. Hubungan Jaibe dan Lily ternyata sudah terjalin sejak lama. Bahkan keduanya sudah saling mengenal jauh sebelum Jaibe memulai petualangannya sebagai bajak laut. Pada masa lalu, Lily beberapa kali mengunjungi kerajaan kuno untuk menemui Jaibe. Sebaliknya, Jaibe juga pernah datang ke Alabasta dan menjalin hubungan baik dengan keluarga kerajaan di sana. Karena itulah kabar pertemuan kembali dengan Lily membuat Jaibe terlihat sangat gembira. Ia dan para krunya kemudian menunggu kedatangan kapal Alabasta di pelabuhan pulau tersebut. Tak lama kemudian kapal kerajaan akhirnya merapat dan berlabuh di lokasi yang sama. Begitu turun dari kapal, Lily langsung bertemu dengan Jaibe. Keduanya tampak sangat antusias karena sudah lama tidak berjumpa. Percakapan mereka berlangsung hangat dan penuh keakraban, menunjukkan kedekatan yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Melihat semua itu, Luffy akhirnya memahami sesuatu yang menarik. Hubungan Jaibe dan Lily di masa lalu ternyata sangat mirip dengan hubungan dirinya dan Nefertari Vivi pada era sekarang. Keduanya sama-sama menjalin persahabatan yang kuat meskipun berasal dari dunia yang berbeda. Dan dari penglihatan inilah Luffy mulai menyadari bahwa ikatan antara keluarga Nefertari dan Jaibe ternyata telah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu. Melihat pertemuan hangat antara Jaibe dan Lily membuat hati Luffy ikut tersentuh. Momen itu mengingatkannya pada sosok Vivi yang sudah lama tidak ia temui.
Kerinduan untuk kembali bertemu sahabatnya tersebut pun semakin besar setelah menyaksikan kedekatan hubungan Joybo dan Lily di masa lalu. Setelah berbincang singkat di pelabuhan, Joybo dan Lily kemudian berjalan bersama memasuki pulau tersebut. Mereka ditemani oleh kru bajak laut Joybo serta pasukan pengawal kerajaan yang mengiringi Lily. Tujuan mereka sederhana, yaitu melanjutkan obrolan yang sudah lama tertunda sejak pertemuan terakhir mereka. Sepanjang perjalanan, Joybo tampak sangat bersemangat menceritakan berbagai pengalaman yang ia dapat selama mengarungi lautan. Ia berbagi kisah tentang pulau-pulau unik, budaya yang berbeda-beda, hingga berbagai keajaiban dunia yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Menurut Joybo, keputusan meninggalkan kehidupan lamanya dan memilih berpetualang adalah keputusan terbaik yang pernah diambilnya. Dunia ternyata jauh lebih luas dan menarik dibanding apa yang selama ini ia ketahui. Namun di balik semua keindahan itu, Joybo juga mengakui bahwa ia menyaksikan banyak sisi gelap dunia. Tidak semua tempat yang ia kunjungi dipenuhi kebahagiaan. Banyak penderitaan, ketidakadilan, dan konflik yang terjadi di berbagai wilayah. Mendengar hal itu, Lily hanya tersenyum tipis. Baginya, itulah kenyataan yang memang selalu ada sejak dahulu. Kebaikan dan kejahatan akan terus berjalan berdampingan selama dunia masih berputar. Joybo kemudian menatap langit sambil berkata bahwa jika memiliki kemampuan untuk melakukannya, ia ingin menciptakan dunia di mana semua orang bisa hidup bebas tanpa rasa takut dan menikmati kebahagiaan yang sama. Ucapan tersebut membuat Lily tertawa kecil. Menurutnya, Joybo masih sama seperti dulu. Sosok yang penuh mimpi besar dan terkadang terlalu idealis dalam memandang dunia. Meski terdengar naif, Lily justru menganggap itulah salah satu sifat terbaik Joybo. Keinginan tulus untuk membuat semua orang bahagia adalah sesuatu yang jarang dimiliki oleh orang lain. Ketika percakapan mereka berlangsung, penglihatan Luffy tiba-tiba berpindah ke tempat lain. Kali ini fokusnya tertuju pada kerajaan Nerona, wilayah kekuasaan Imu yang selama ini menyimpan begitu banyak misteri. Luffy langsung memperhatikan dengan serius. Sejak awal, ia memang sangat penasaran dengan berbagai rahasia yang disembunyikan Imu, terutama ritual aneh yang pernah ia lihat di masa lalu. Ritual yang melibatkan lingkaran sihir dan sejumlah buah iblis itu masih menjadi teka-teki besar baginya. Karena penglihatan ini sudah melompat 1 tahun ke depan, kondisi kerajaan Nerona terlihat sangat berbeda dibanding sebelumnya. Dahulu kerajaan itu tampak megah dengan suasana yang terang dan hidup. Namun sekarang nuansanya berubah drastis menjadi jauh lebih gelap dan suram. Awan hitam seolah selalu menyelimuti wilayah tersebut. Bahkan bangunan-bangunan yang sebelumnya terlihat megah kini memancarkan kesan menyeramkan. Luffy menduga perubahan ini berkaitan langsung dengan ritual yang selama ini dilakukan Imu secara diam-diam. Anehnya, penduduk kerajaan tampak tidak terganggu dengan perubahan tersebut. Mereka tetap menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa, seolah suasana kelam itu bukan sesuatu yang aneh. Hal lain yang membuat Luffy terkejut adalah lokasi ritual Imu yang kini berubah. Jika sebelumnya ritual itu dilakukan secara rahasia di ruang bawah tanah, sekarang Imu melaksanakannya secara terbuka di sebuah ruangan khusus dalam istana utama kerajaan Nerona. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa Imu tidak lagi merasa perlu menyembunyikan aktivitasnya. Selain itu, aura yang dipancarkan Imu juga mengalami perubahan yang sangat mencolok. Saat Luffy melihat Imu setahun sebelumnya, sosok itu memang terlihat misterius, tetapi belum memancarkan energi jahat yang begitu kuat. Kini keadaannya berbeda sepenuhnya. Aura gelap yang keluar dari tubuh Imu terasa jauh lebih pekat dan menyesakan. Bahkan energi yang dipancarkannya hampir identik dengan aura mengerikan yang muncul dari Imu pada peristiwa di Elbaf pada masa sekarang. Hal itu membuat Luffy menyimpulkan bahwa proses kontrak yang dijalani Imu melalui ritual misterius tersebut hampir mencapai tahap sempurna. Jika sebelumnya Imu hanya berada di antara batas manusia dan iblis, kini dirinya semakin mendekati wujud iblis sejati yang sesungguhnya. Semakin sempurna ritual itu berjalan, semakin besar pula kekuatan gelap yang berhasil ia peroleh. Luffy kemudian mulai memikirkan hubungan antara Joybo, Lily, dan Imu. Karena dalam penglihatan ini, Lily sudah terlebih dahulu dekat dengan Joybo sebelum bertemu kembali dengan Imu. Kemungkinan besar hubungan Lily dan Joybo memang terbentuk lebih dulu. Bukan tidak mungkin suatu saat Joybo akan memperkenalkan Imu kepada Lily. Jika hal itu terjadi, Lily mungkin akan langsung merasakan keanehan dari sosok tersebut. Instingnya bisa saja menangkap aura iblis yang perlahan tumbuh dalam diri Imu. Bila benar demikian, Lily mungkin menjadi orang pertama yang memperingatkan Joybo untuk berhati-hati terhadap sahabatnya sendiri. Di sisi lain,
Terdapat petunjuk menarik yang menunjukkan bahwa Imu memiliki perasaan khusus terhadap Lily. Hal itu terlihat dari keberadaan foto Lily yang masih tersimpan di ruangan bunga milik Imu pada masa sekarang. Keberadaan foto tersebut seakan menjadi bukti bahwa Lily memiliki arti penting dalam hidupnya. Namun perasaan itu tampaknya tidak berbalas. Jika Imu semakin tenggelam dalam kekuatan iblisnya, Lily kemungkinan justru merasa semakin menjauh dan tidak nyaman dengannya. Perbedaan pandangan itulah yang mungkin menjadi awal dari retaknya hubungan antara Joybell, Lily, dan Imu. Dari konflik pribadi yang awalnya kecil, perpecahan itu perlahan berkembang menjadi konflik yang jauh lebih besar. Pada akhirnya, konflik tersebut berpotensi memicu perang besar antara kerajaan kuno dan kerajaan Nerona. Kerajaan Nerona bahkan berhasil mengumpulkan dukungan dari 19 kerajaan lain untuk menghadapi musuh bersama. Hal itu sesuai dengan catatan sejarah yang menyebutkan bahwa kerajaan kuno pernah berperang melawan 20 kerajaan sekaligus. Semakin lama menyaksikan semua itu, Luffy semakin fokus mengamati perkembangan Imu. Perhatiannya kemudian tertuju pada latihan yang sedang dijalani penguasa kerajaan Nerona tersebut. Di dalam wilayah khusus yang sangat luas dan tertutup, Imu berlatih mengendalikan api hitam omen yang baru ia bangkitkan. Area itu benar-benar terisolasi. Tidak ada satupun warga kerajaan yang diizinkan masuk ke sana. Tempat tersebut hanya boleh digunakan oleh Imu seorang diri. Karena itulah tidak ada saksi yang mengetahui seperti apa proses latihan sebenarnya. Namun berbeda dengan orang lain, Luffy dapat melihat semuanya dengan jelas melalui penglihatan yang diberikan oleh dimensi Nika. Lagi pula yang ia saksikan hanyalah peristiwa masa lalu sehingga keberadaannya tidak akan memengaruhi jalannya sejarah. Pemandangan yang terlihat di hadapannya membuat Luffy terkejut. Latihan Imu berlangsung sangat keras dan penuh disiplin. Setiap gerakan dilakukan berulang kali tanpa henti. Metode yang digunakan pun mirip dengan cara Luffy dan Joybell mempelajari energi matahari. Penguasaan kekuatan dilakukan secara bertahap, sedikit demi sedikit. Dimulai dari tingkat paling rendah, lalu meningkat secara perlahan seiring waktu. Tidak ada jalan pintas. Setiap persen kekuatan harus dikuasai melalui latihan yang panjang dan melelahkan. Saat penglihatan itu berlangsung, Luffy memperkirakan bahwa Imu telah berhasil mengendalikan sekitar 80% kekuatan api hitam omen. Kemahirannya terlihat sangat tinggi. Ia mampu membentuk, mengendalikan, dan memanipulasi energi gelap tersebut dengan presisi luar biasa. Mencapai tingkat penguasaan sebesar itu hanya dalam waktu 1 tahun jelas bukan hal yang bisa dilakukan sembarang orang. Fakta tersebut membuat Luffy menyadari satu hal penting. Terlepas dari jalan hidup yang dipilihnya, Imu adalah sosok yang memiliki bakat luar biasa. Kemampuannya bahkan dapat disejajarkan dengan Joybell. Perbedaannya hanya terletak pada pilihan mereka. Joybell menggunakan kekuatannya untuk mengejar kebebasan dan harapan. Sementara Imu memilih jalan yang membawanya semakin dekat kepada kegelapan. Menyaksikan perkembangan kekuatan Imu secara langsung membuat Luffy semakin sadar bahwa dirinya tidak boleh tertinggal. Saat ini penguasaannya terhadap energi matahari masih berada di kisaran 20%. Angka yang jelas belum cukup jika suatu saat harus berhadapan langsung dengan Imu yang terus berkembang semakin kuat. Karena itulah Luffy semakin bertekad memanfaatkan waktunya di dimensi Nika sebaik mungkin. Ia ingin menguasai kekuatan itu hingga ke tingkat yang jauh lebih tinggi sebelum kembali ke dunia nyata. Berdasarkan informasi yang pernah dipelajari Robin dari kitab kuno tentang Dewa Matahari Nika, terdapat sebuah sumber kekuatan istimewa yang dikenal sebagai inti energi matahari. Konon, siapapun yang berhasil mendapatkannya dapat meningkatkan penguasaan energi matahari secara drastis dalam waktu singkat. Jika legenda tersebut benar, Luffy berpotensi langsung mencapai tingkat penguasaan antara 50 hingga 90% tanpa harus melewati proses yang terlalu panjang. Harapan itu tentu menjadi sangat penting mengingat lawan yang akan dihadapi bukanlah musuh biasa. Imu telah menunjukkan perkembangan yang mengerikan, sehingga Luffy membutuhkan peningkatan kekuatan besar untuk bisa menyeimbangkan keadaan. Apabila penguasaan energi matahari masih berada di bawah 50% saat pertarungan besar terjadi di dunia matahari Elbaf, peluang kemenangan akan menjadi jauh lebih sulit. Setelah penglihatan mengenai kerajaan Nerona berakhir, pandangan Luffy kembali berpindah ke lokasi lain. Kali ini yang muncul adalah Davy Jones, bersama armadanya yang kembali terlibat bentrokan melawan pasukan anti bajak laut. Namun berbeda dari pertempuran-pertempuran sebelumnya, konflik kali ini berlangsung jauh lebih sengit. Salah satu komandan terkuat dari pasukan tersebut turun langsung ke medan perang untuk menghadapi Davy Jones. Pertarungan berlangsung brutal dan memakan korban di kedua belah pihak.
Meski mendapat perlawanan yang luar biasa kuat, kru Davy Jones tetap berhasil keluar sebagai pemenang. Kekalahan salah satu petinggi pasukan anti bajak laut langsung mengguncang berbagai kerajaan yang mendukung organisasi tersebut. Berita itu menyebar ke seluruh dunia dan memicu kekhawatiran besar. Para pemimpin kerajaan akhirnya sepakat untuk mengadakan pertemuan khusus guna membahas langkah-langkah baru dalam menghadapi ancaman bajak laut yang semakin berbahaya. Mereka mulai mempertimbangkan peningkatan kekuatan militer serta strategi yang lebih agresif untuk memburu kelompok-kelompok kriminal di lautan. Nama Davy Jones menjadi salah satu topik utama yang dibahas dalam rapat tersebut. Namun sebenarnya Davy Jones bukan satu-satunya ancaman yang sedang membuat dunia resah. Di berbagai wilayah lain, kelompok Jan Warrior generasi pertama juga terus bergerak dan menciptakan kekacauan. Mereka dikenal sebagai kelompok petarung yang sangat agresif dan sering terlibat konflik besar dimanapun mereka muncul. Karena aktivitas mereka yang semakin sering terdengar, popularitas kelompok tersebut melonjak dengan sangat cepat. Bahkan nama mereka mulai disejajarkan dengan tokoh-tokoh besar seperti Joy Boy maupun Davy Jones. Di kalangan rakyat biasa hingga pasukan anti bajak laut, keberadaan Jan Warrior generasi pertama menjadi bahan pembicaraan yang tidak pernah berhenti. Setelah itu, penglihatan Luffy kembali bergeser ke wilayah lain yang tidak kalah menarik. Kali ini ia melihat pulau manusia ikan pada era dunia kedua. Di sana, perhatian Luffy langsung tertuju pada seorang putri duyung muda. Entah mengapa, sosok tersebut mengingatkannya pada Shirahoshi. Semakin lama memperhatikan, semakin jelas bahwa putri duyung itu memang memiliki hubungan dengan kekuatan yang sama. Ternyata gadis tersebut adalah pewaris kekuatan Poseidon pada era itu. Meski sudah memiliki kekuatan luar biasa sejak lahir, kemampuan Poseidon miliknya belum sepenuhnya bangkit. Karena itulah setiap hari ia menjalani latihan dan pembelajaran tanpa henti. Para tetua manusia ikan percaya bahwa dirinya akan memegang peranan besar dalam menentukan arah masa depan dunia. Mereka meyakini bahwa suatu hari nanti kekuatan Poseidon akan menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi perubahan besar yang akan datang. Agar siap menjalankan takdir tersebut, sang putri harus mampu menguasai seluruh potensi yang ada dalam dirinya. Tidak lama kemudian, penglihatan Luffy kembali menampilkan berita lain yang sedang menggemparkan dunia. Kali ini perhatian publik tertuju pada seorang bajak laut pendatang baru bernama Rocky. Meski baru muncul, namanya langsung menyebar ke berbagai penjuru lautan. Alasannya sederhana. Dalam waktu yang relatif singkat, Rocky berhasil mengalahkan banyak petarung kuat dari berbagai kalangan. Korban-korbannya bukan hanya sesama bajak laut, tetapi juga anggota pasukan anti bajak laut yang terkenal tangguh. Awalnya Luffy merasa bingung mengapa sosok yang tampak acak ini muncul dalam penglihatannya. Namun setelah melihat lebih dekat kemampuan Rocky, ia langsung memahami alasannya. Bajak laut tersebut ternyata merupakan pengguna buah iblis tipe api yang sama dengan yang pernah dimiliki Ace pada zamannya. Ketika melihat kobaran api yang digunakan Rocky dalam pertempuran, ingatan Luffy langsung melayang kepada kakaknya. Namun kali ini kenangan itu tidak lagi dipenuhi kesedihan. Seiring berjalannya waktu, Luffy telah menerima kenyataan yang terjadi pada Ace. Karena itu, yang muncul sekarang justru rasa hangat dan ketenangan. Ia tersenyum kecil saat menyadari bahwa jauh sebelum Ace lahir, ternyata pernah ada sosok lain yang menggunakan kekuatan serupa pada masa Jaiba. Sementara itu, di luar dimensi Nika, situasi di dunia matahari Elbaf semakin mengkhawatirkan. Imu kembali menunjukkan kemampuan yang berada di luar batas kewajaran. Ia melayang tinggi di langit hingga sulit dijangkau oleh siapapun. Di atas tubuhnya muncul lingkaran sihir raksasa yang memancarkan energi gelap ke segala arah. Api hitam Omen kemudian menyebar dengan kecepatan luar biasa dan menutupi area yang sangat luas. Berbeda dari sebelumnya, kini Imu mampu menyerang banyak lokasi sekaligus dalam waktu bersamaan. Dari kumpulan api hitam itu, muncul tentakel-tentakel raksasa yang menjalar ke berbagai penjuru dunia matahari. Jumlahnya jauh lebih banyak dibanding sebelumnya. Ukurannya pun meningkat berkali-kali lipat. Bukan hanya kuantitas yang bertambah, kualitas kekuatannya juga mengalami lonjakan yang mengerikan. Energi yang dipancarkan setiap tentakel terasa jauh lebih padat dan destruktif. Zoro yang sebelumnya masih mampu menyerap sebagian api hitam Omen, mulai mengalami kesulitan. Daya serap pedang Wado Ichimonji miliknya sudah tidak lagi cukup untuk menahan kekuatan Imu yang terus meningkat. Jika ingin kembali mengimbangi energi tersebut, Zoro harus menemukan cara untuk meningkatkan kemampuan pedangnya ke tingkat yang lebih tinggi. Di tempat lain, Loki juga menghadapi masalah yang tidak kalah besar.
Posisi Imu yang melayang sangat tinggi membuatnya sulit dijangkau oleh serangan langsung. Belum lagi lapisan api hitam Omen yang mengelilingi area tersebut bertindak seperti benteng pertahanan alami. Akibatnya, setiap upaya serangan yang dilancarkan Loki selalu terhambat sebelum mencapai target. Situasi ini membuat Imu memiliki keuntungan mutlak di medan perang. Ia bisa menyerang dari atas tanpa perlu khawatir terhadap serangan balasan yang efektif. Tentakel-tentakel api hitam Omen miliknya terus bergerak ke segala arah, menyerang wilayah demi wilayah tanpa henti. Tidak hanya itu, kilatan petir hitam yang muncul sebagai manifestasi kekuatan Haki juga terus menyambar berbagai lokasi sesuai kehendaknya. Seolah-olah seluruh langit dunia matahari kini berada di bawah kendali penuh sang penguasa pemerintah dunia. Dan semakin lama pertempuran berlangsung, semakin terlihat bahwa kekuatan Imu telah berkembang ke tingkat yang jauh lebih mengerikan dibanding sebelumnya. Karena kekuatan Imu terus meningkat, situasi di medan perang kini jauh lebih berbahaya dibanding sebelumnya. Banyak petarung yang sempat beristirahat setelah bertempur melawan para Homies kuno ciptaan Imu terpaksa kembali turun ke garis depan. Namun kali ini sasaran mereka bukan langsung Imu, melainkan tentakel-tentakel raksasa yang terbentuk dari api hitam Omen. Makhluk-makhluk itu menyebar ke berbagai wilayah dan menyerang tanpa henti, membuat seluruh medan perang kembali kacau. Semua orang berusaha menghentikan laju kehancuran tersebut dengan menahan, memotong, dan membalas serangan tentakel yang terus berdatangan. Zoro juga ikut terlibat dalam pertempuran itu. Dengan kemampuan pedangnya, ia masih mampu mematahkan beberapa serangan yang datang bertubi-tubi. Meski demikian, tujuan Zoro bukan sekadar bertahan. Ia juga terus mencoba menyerap energi api hitam Omen menggunakan Wado Ichimonji, sama seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya. Sayangnya, kekuatan api hitam Omen yang sekarang sudah jauh lebih padat dan kuat daripada sebelumnya. Berkali-kali Zoro mencoba menyerap energi tersebut, tetapi hasilnya masih belum memuaskan. Ia mulai menyadari bahwa metode yang selama ini digunakan tidak lagi cukup efektif untuk menghadapi versi api hitam Omen yang telah berevolusi. Saat itulah sesuatu yang aneh terjadi. Sandai Kitetsu yang berada di pinggangnya tiba-tiba menunjukkan reaksi yang tidak biasa. Pedang terkutuk itu bergetar pelan dan memancarkan aura misterius seolah merespons keberadaan energi gelap di sekitarnya. Kemungkinan besar benturan berulang antara Zoro dan api hitam Omen memicu reaksi tersebut. Selama ini memang hanya Wado Ichimonji yang diketahui mampu menyerap energi kegelapan itu. Namun Sandai Kitetsu tampaknya memiliki keterkaitan tersendiri dengan energi tersebut karena sama-sama mengandung unsur kutukan. Bisa jadi di masa depan, energi kutukan dari Sandai Kitetsu akan membantu meningkatkan kemampuan penyerapan milik Wado Ichimonji. Jika teori itu benar, Zoro mungkin akan menemukan cara baru untuk menghadapi tentakel api hitam Omen berskala besar yang saat ini sulit dihancurkan. Di lokasi lain, Sanji juga tidak tinggal diam. Dengan kecepatan luar biasanya, ia terus bergerak menghindari serangan dari segala arah. Sesekali ia melancarkan tendangan untuk menghancurkan tentakel yang mencoba mendekat. Namun Sanji langsung menyadari bahwa kualitas api hitam Omen sekarang berbeda jauh dari sebelumnya. Setiap benturan terasa lebih berat dan lebih berbahaya. Karena itu ia terpaksa mengerahkan Busoshoku Haki dalam tingkat yang lebih tinggi sambil mengandalkan ketahanan tubuh hasil modifikasi genetiknya. Di tengah kekacauan tersebut, salah satu serangan Imu ternyata mengarah ke sekolah Walrus, tempat tubuh Luffy berada. Bagi Imu, menyerang lokasi itu bukanlah hal sulit karena jangkauan serangannya kini telah mencakup hampir seluruh dunia matahari. Loki yang menyadari ancaman tersebut segera bergerak. Berkali-kali ia berusaha mencegah tentakel api hitam Omen yang meluncur menuju sekolah tersebut. Ia tahu bahwa kondisi Luffy masih belum pulih sepenuhnya karena kesadarannya masih berada di dimensi Nika. Akan tetapi, jumlah serangan yang terus bertambah membuat Loki tidak mampu menahan semuanya. Pada akhirnya, satu tentakel berhasil lolos dan melesat langsung ke arah targetnya. Namun, tepat ketika serangan itu hampir mencapai sekolah Walrus, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tubuh Luffy yang masih berada dalam kondisi khusus ternyata memancarkan aura panas yang sangat kuat. Aura itu berasal dari energi matahari Nika yang masih aktif meskipun kesadarannya sedang berada di dalam dimensi Nika. Energi tersebut secara otomatis membentuk perlindungan di sekitar lokasi. Ketika tentakel api hitam Omen menghantam area itu, serangannya justru tertahan oleh gelombang panas yang keluar dari tubuh Luffy. Benturan besar terjadi, tetapi pertahanan tersebut tetap kokoh. Api hitam Omen gagal menembus lapisan energi matahari yang melindungi sekolah Walrus. Meski Imu telah memperkuat kekuatannya,
kenyataannya ia belum berada dalam kondisi terbaik. Bukan karena sengaja menahan diri, melainkan karena tubuhnya sendiri sedang mengalami masalah. Saat berada jauh dari Mary Geise, Imu beberapa kali terlihat batuk darah. Hal itu menjadi tanda bahwa kondisi fisiknya belum sepenuhnya stabil. Akibatnya, kekuatan yang bisa ia keluarkan saat ini masih berada di bawah kapasitas maksimal. Karena itulah serangan yang dilancarkannya belum cukup kuat untuk menghancurkan pertahanan alami yang berasal dari energi matahari Nika. Berkat perlindungan tersebut, tubuh Luffy tetap aman. Sementara kesadarannya masih bisa melanjutkan perjalanan dan pencarian jawabannya di dalam dimensi Nika. Di sisi lain, situasi lain juga mulai berkembang. Killingham memutuskan untuk menyegel sementara monster Dewi Hujan Zaza ke dalam alam mimpi pemulihan. Alasannya cukup sederhana. Setelah terlibat dalam berbagai pertempuran tanpa henti, energi monster tersebut telah terkuras cukup banyak. Menurut Killingham, saat ini adalah waktu yang tepat untuk memberinya kesempatan beristirahat dan memulihkan kekuatan. Lagi pula, dengan kekacauan yang sedang diciptakan Imu melalui tentakel api hitam Omen, keberadaan monster itu belum terlalu dibutuhkan untuk saat ini. Sementara itu, pertempuran di Pulau Marka masih berlangsung sengit. Setelah lingkaran sihir yang ada di pulau tersebut berhasil dihancurkan, pemimpin ras Lunaria kini bergabung membantu Sabo menghadapi Gorosei Mars. Kombinasi keduanya langsung memberikan tekanan besar kepada salah satu anggota Gorosei itu. Api biru milik Sabo terbukti cukup efektif untuk menghambat kemampuan regenerasi lawannya. Sedangkan pemimpin Lunaria memiliki penguasaan haki tingkat tinggi yang mampu memberikan kerusakan nyata. Belum lagi api khas ras Lunaria yang juga berpotensi memperlambat proses pemulihan tubuh Mars. Akibatnya, Mars tidak lagi bisa bertarung dengan santai. Ia dipaksa mengerahkan kemampuan yang lebih serius jika tidak ingin terdesak oleh kedua lawannya. Di bagian lain medan perang, beberapa anggota Lunaria turut membantu Sai, Orlumbus, dan para sekutu pasukan revolusi. Sebelumnya mereka berada dalam posisi sulit karena harus menghadapi dua kesatria suci sekaligus. Musuh mereka adalah Jagarsia dan seorang kesatria suci dari keluarga Roswell. Kedatangan 5 pejuang Lunaria langsung mengubah keseimbangan pertempuran. Bantuan itu memberikan kesempatan bagi pihak revolusi untuk kembali menekan lawan mereka. Sai dan Orlumbus bahkan terlihat cukup terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat ras Lunaria secara langsung. Selama ini, mereka hanya mendengar cerita tentang ras legendaris tersebut. Orlumbus pun tidak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap pasukan revolusi yang berhasil menjalin kerjasama dengan kelompok sekuat itu. Sementara itu, perhatian cerita kemudian beralih kepada Crocodile. Ia telah tiba di sebuah kerajaan yang berencana melepaskan diri dari pengaruh pemerintah dunia dan ingin menjalin aliansi dengan Cross Guild. Namun langkah tersebut tentu tidak luput dari perhatian musuh. Agen-agen CP0 sudah lebih dulu berada di wilayah itu untuk melakukan pengawasan. Menyadari adanya ancaman tersembunyi, Crocodile segera memberikan perintah kepada Das Bones dan seorang mantan bajak laut yang selamat dari insiden pria bertanda luka bakar. Mereka ditugaskan untuk melacak keberadaan para agen CP0 yang menyusup di kerajaan tersebut. Sementara itu, Crocodile sendiri melanjutkan perjalanan menuju istana bersama seorang tokoh dunia bawah yang menjadi sekutunya. Setelah tiba di sana, mereka disambut langsung oleh sang raja. Pertemuan penting pun segera dimulai. Mereka membahas berbagai bentuk kerjasama, keuntungan politik, serta perlindungan yang bisa diperoleh kedua pihak. Meski demikian, Crocodile berbicara dengan sangat jujur. Ia memperingatkan bahwa keputusan keluar dari afiliasi pemerintah dunia akan membawa konsekuensi besar. Pemerintah dunia hampir pasti tidak akan membiarkan kerajaan tersebut pergi begitu saja. Mendengar peringatan itu, sang raja segera mengambil tindakan. Ia memerintahkan seluruh pasukan kerajaan untuk meningkatkan kesiagaan dan mempersiapkan kemungkinan terburuk. Dan memang, ancaman itu sudah semakin dekat. Shamrock saat ini sedang dalam perjalanan menuju kerajaan tersebut. Karena wilayah itu belum memiliki lingkaran sihir untuk teleportasi, ia harus menempuh perjalanan menggunakan kapal. Namun kapal yang digunakannya memiliki kecepatan luar biasa tinggi. Dari perkembangan terakhir yang terlihat, Shamrock sudah berada tidak jauh dari tujuan. Artinya, bentrokan besar hanya tinggal menunggu waktu. Ketika ia tiba nanti, konflik antara pemerintah dunia, kerajaan pemberontak, Cross Guild, dan seluruh pihak yang terlibat kemungkinan akan meledak menjadi salah satu pertempuran terbesar yang pernah terjadi. Yos, ini menarik nakama. Jadi, terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir.
Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah, dan akan kita usahakan respon oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nakama dan Jaibe Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.